Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun teman-teman berada, baik yang di Indonesia maupun yang berada di luar negeri. Oke, di kesempatan kali ini masih menyambung pesan untuk Anda yang terzolimi di bagian pertama, dan ini adalah bagian yang kedua. Yang bagian pertama sempat saya bilang apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu kita merasa dizolimin atau kita tersakiti oleh kepahitan hidup atau dikhianati atau apapun bentuknya, kita harus mampu menerima sebagai suatu anugerah. Memang berat, tapi kalau itu kita bisa membalikan keadaan situasi di dalam diri kita, maka hasilnya akan sangat jauh berbeda. Karena kekuatan apapun tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan yang ada dalam diri kita sendiri. Oke, manusia itu pada dasarnya makhluk sosial, yang mana antara manusia dengan manusia lainnya itu saling berinteraksi, baik itu dalam lingkungan keluarga inti dari orang tua, anak, dan mungkin ada saudara yang lain atau extended family, dalam lingkungan teman, dalam lingkungan kantor, sekolah, dan sebagainya. Jangan sampai apapun yang mereka lakukan terhadap diri kita yang dapat melukai hati kita, membuat perasaan kita cemas, terluka, kecewa, itu sangat berdampak kepada pikiran dan perasaan kita. Karena apapun yang terjadi, yang mereka lakukan terhadap kita, itu bisa berdampak kepada kesehatan fisik. Karena semua penyakit itu awalnya didatangkan dari sebuah pikiran. Dari sebuah pikiran, akhirnya kita pendam, kita masukin ke dalam hati, akhirnya terus menimbulkan rasa negativitas yang akan masuk ke diri kita. Akhirnya apa? Dari segi kesehatan juga terganggu, dari segi hubungan kita di dalam keluarga itu terganggu, atau hubungan dengan orang lain terganggu, dan juga dari segi mungkin saja segi keimanan terganggu. Karena ketika seseorang sedang merasa luka yang teramat dalam, jiwanya tersakiti, terdapatnya luka batin, itu akan menimbulkan rasa dendam, dan hal itu juga justru dapat menimbulkan sesuatu yang lebih berbahaya, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang yang menzalimi kita. Jadi bagi Anda yang merasa terzalimi, hal yang bisa Anda lakukan, satu, terima itu sebagai anugerah Tuhan. Terima itu karena Tuhan mengirimkan mereka untuk menguji kita, untuk menghapuskan dosa-dosa kita, untuk mengangkat derajat kita. Dan apapun yang Tuhan berikan itu sudah Tuhan rencanakan, sudah Allah rencanakan. Kedua, maknai rasa terzalimin itu sebagai rasa syukur untuk membalikan keadaan kita, membalikan rasa yang kita manifestasikan akibat perbuatan negatif orang lain terhadap diri kita. Alhamdulillah saya dizolimin, alhamdulillah Allah masih memberikan saya kepercayaan agar saya mampu menjalaninya. Dan pada saat Anda terzolimin, doa, banyak berdoa untuk kebaikan Anda. Jangan pernah berdoa hal buruk untuk orang yang menzolimin Anda, karena itu akan kembali kepada diri Anda sendiri. Doakan, ya Allah, berikanlah orang yang menzolimi saya hidayah agar ia kembali ke jalan-Mu, agar ia bahagia dengan kehidupannya, agar ia mendapatkan rezeki yang banyak. Doakan yang baik-baik, karena itu akan kembali ketika kita mendoakan orang lain,
apalagi orang yang menzalimi kita, doa itu akan kembali untuk diri kita. Tapi kalau kita mendoakan yang jelek ya itu juga akan kembali sama diri kita. Jadi kita jangan berpikir picik seperti orang-orang yang zalimin kalian. Terus di saat kita merasa terzalimin, insya Allah, saya bukan ustadz, bukan tokoh agama yang lebih paham ilmu, tapi kita berbagi share pengalaman. Doa itu yang paling mustajab ketika kita dizalimin. Ya udah, kita minta lah, ya Allah, minta kami rezeki yang berlimpah, minta kehidupan kami yang lebih baik, minta yang bla bla bla, anak yang soleh, semuanya lah, minta yang baik-baik untuk dirimu dan juga mintakan yang baik untuk orang yang menzalimimu. Ketika kita memintakan hidayah untuk mereka dan Allah atau Tuhan memberikan hidayah tapi tidak mereka sambut, disentil aja sama sang pencipta itu sakit. Apalagi kalau udah dikasih daya nggak diambil, dikasih daya nggak diambil, ya sekan aja ditampar. Ibarat katanya gitu ya, ibarat kata. Jadi jangan pernah mendoakan yang jelek-jelek, karena itu juga akan memberikan kita juga hasil yang sama. Jangan sampai itu terjadi, walaupun tuh ya ambil momen lah dimana kita berpikir baik dan bersikap lebih mulia dan lebih baik dibandingkan orang yang menzalimi kamu gitu loh. Dan juga let it go. Terima sakit, jangan disimpan lama-lama, and let it go. Itu pun aku selalu ketika aku bicara hal ini, baik kepada teman, kepada saudara, atau pada siapapun yang datang cerita curhat ke aku, ya itu pun selalu aku bilang itu pun untuk diri aku sendiri. Karena aku takutnya apa, ketika aku memberikan suatu saran kepada orang yang sedang galau, gelisah atau apa, aku nggak mau seolah-olah berasa lebih baik, lebih benar, lebih tahu atau apapun. Aku paling takut berada di posisi seolah-olah seperti itu. Karena pada dasarnya kita semua kita belajar dari cerita orang yang datang ke kita mau mendengarkan, dan juga dari pengalaman-pengalaman orang atau pengalaman kehidupan kita sendiri. Ya, manusia pada dasarnya belajar, learn from life, itu adalah pelajaran yang sesungguhnya. Terus hikmai aja, karena apa yang mereka tanam itu pasti akan mereka tuai. Kalau istilahnya ada hukum alamnya lah, dan itu udah sunatullah gitu loh. Jadi nggak usah kamu berkecil hati, nggak usah merasa terlalu dalam, merasakan luka hati, luka batin ya akhirnya menimbulkan rasa dendam. Itu jangan sampai. Cukup mendoakan, pasrah, terima, dan bersyukur. Penuhi hidup ini selalu dengan bersyukur, karena yakin orang yang menzalimin kamu belum tentu dia bahagia dengan dirinya, dengan keluarga, atau dengan pekerjaannya, dengan hartanya, apapun itu. Dan mungkin saja hal-hal itulah yang mereka tidak merasa bahagia dalam dirinya sendiri, mereka implikasikan ke orang lain. Dan mungkin aja mengapa mereka zalim sama kita, mungkin karena keadaan faktor ekonomi mereka juga ada, atau mereka memang juga iri terhadap diri kita, dan mereka butuh seseorang untuk mereka lampiaskan demi emosi mereka, demi keegoisan mereka atau kepentingan mereka. Tinggalkan saja orang-orang seperti itu, karena mereka tidak worth it, tidak pantas untuk menerima perhatian kamu, atau untuk menerima belas kasih kamu atau kebaikan kamu, untuk menerima cinta kamu. Nggak perlu, let them go, karena masih banyak hal yang baik yang ada di sekitar kita. Jadi itulah yang kita terima, yang baik.
dan yang membawa hal-hal negatif untuk diri kita, untuk hidup kita, untuk hati kita, let them go. Bye negativity, bye semua. Dan ini juga sangat berkaitan dengan energi, tingkat energi. Kalau ada yang pernah belajar law of attraction, hukum daya tarik menarik, itu amat sangat berkaitan. Karena apa? Karena energi negatif yang berada, yang kita investasikan, manifestasikan dalam diri kita, itu berupa energi yang akan keluar dari diri kita, sehingga vibrasinya itu akan diterima oleh orang di sekitar kita, orang di lingkungan kita, di tempat kerja kita, ataupun juga oleh alam semesta. Vibrasi itulah yang akan memberikan dampak kepada tingkatan energi rezeki kita. Saya bukan orang yang sangat fasih banget untuk bicara hukum daya tarik menarik, tapi minimal saya mempraktekkan itu sehari-hari dalam kehidupan saya. Saya mencoba untuk terus mempraktekannya, sehingga saya tidak mau terlalu berlama-lama dalam suatu keterpurukan, atau tidak mau berlama-lama dalam suatu kekecewaan, sakit hati, dan hal-hal yang negatif. Saya nggak mau lama-lama. Saya berhak untuk bahagia, saya berhak untuk menikmati apa yang telah saya capai, saya berhak untuk membahagiakan orang-orang yang mau saya bahagiakan, yang masih mau menerima saya. Sibukkan diri dengan melakukan hal-hal yang kalian suka, dengan melakukan hal-hal yang positif. It's okay. Jadi ya, selama kita bisa menghindari hal-hal negatif atau orang-orang negatif itu. Okay. Jadi saya yakin hal itu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa untuk diri kita, untuk kehidupan kita, dan untuk spiritual kita, untuk jiwa kita. Spiritual itu bisa bukan berbau klinik atau berbau mistik, enggak. Spiritual itu adalah jiwa kita, roh kita. Kita itu pada dasarnya hanya jasad, tetapi jiwa kita yang harus selalu kita beri asupan agar kita menjadi jiwa yang lebih baik. Jangan sebentar-bentar kalau kita zolimin ada dendam, marah, apalagi sampai melakukan tindakan kriminal, atau dia nggak mampu akhirnya pergi ke dukun. Nauzubillah min dzalik. Sekali lagi saya bukan membahas suatu agama ya, tapi kita membahas tentang persoalan kehidupan sehari-hari aja. Di mungkin di antara kalian ada yang mau sharing, bisa kalian DM ke Instagram aku di sini, adeli_saktio_kumoro, dan atau kalian bisa komen di bawah ini. Nanti kita akan bahas untuk selanjutnya persoalan-persoalan dan problematika yang ada di lingkungan kita. Ini mungkin untuk sharing kehidupan antara kita semua. Semoga kita semua hidupnya selalu menjadi jiwa yang penuh cahaya keindahan, cahaya ilahi, cahaya Tuhan, cahaya alam semesta, bukan cahaya yang hanya membutakan, bukan cahaya duniawi yang semua serba palsu, serba dalam kegelapan. Sekali lagi, stay positif, maju terus, penuh hidup dengan rasa syukur. Dah, cheers.